Kamu tahu bedanya rich sama wealthy? Kalau bahasa Indonesianya sama-sama kaya ya terjemahannya. Rich itu orang yang lihat dari luar, sementara wealthy itu justru apa yang orang lain nggak lihat. Apa isi dompet kita. Seperti yang saya pernah bahas di video ini ya. Nah, terus menurut kamu apa yang bisa bikin kamu bisa jadi orang yang wealthy atau makmur? Kalau menurut saya, supaya kaya kamu harus mulai investasi dari sekarang. Nggak salah, tapi kurang tepat ya. Nyatanya, investasi doang nggak akan buat kamu kaya. Kenapa? Yuk kita bahas. Kalian pasti pernah lihat iklan atau clickbait seperti ini ya. Atau ini, di zaman yang serba instan seperti sekarang, banyak orang juga pingin kaya instan dengan banyak cara. Salah satunya dengan investasi yang bisa nawarin untung ratusan persen dalam jangka waktu yang relatif singkat. Contohnya investasi di saham, kripto, future trading seperti forex, emas, dan sebagainya. Yang salah bukan instrumen investasinya. Benar kok, saham atau kripto bisa untung ratusan persen dalam waktu singkat. Tapi yang orang lupa, nggak ada instrumen investasi yang bisa tawarin potensi return tinggi tanpa resiko yang tinggi juga, kecuali scam atau penipuan. Ingat prinsip high risk high return. Kalau kita punya uang 10 juta dan ngarep bisa jadi 15 juta, ingat juga kalau uang kita tadi bisa jadi tinggal 5 juta. Kalau kamu pernah ngerasain untung ratusan persen di saham atau kripto, bahkan kalau kamu sampai bisa kaya dari situ, selamat. Atau kamu punya informasi orang dalam atau orang pinter yang bisa kasih kamu informasi tepat akurat kapan suatu aset bisa naik dan turun. Berarti kamu termasuk ke dalam 1% orang yang sangat beruntung. Dan video ini nggak cocok buat kamu. Tapi 99% sisanya termasuk saya, rasanya hampir mustahil dari investasi 10 juta bisa jadi 1 miliar. Atau dari gaji UMR bisa berbalik nasib punya mobil dan rumah mewah hanya dari investasi. Sekali lagi, menurut saya yang salah bukan instrumen investasinya, tapi cara orang-orang yang nawarin cara cepat kaya tadi lewat instrumen-instrumen ini. Misalnya lewat aplikasi, sistem trading, grup saham, WhatsApp, Telegram, bahkan seminar. Kamu kebayang nggak kalau segitu gampangnya bisa kaya cuma dengan ngikutin yang jagonya investasi? Semua orang akan beli dan jual aset di waktu yang sama. Harga barang atau aset tersebut bakal naik dan turun signifikan, yang kemudian akan justru kehilangan nilai sesungguhnya. Dalam skala yang lebih besar, ekonomi jadi nggak seimbang dan lebih parahnya lagi, bisa terjadi economic bubble sampai market crash. Seperti resesi ekonomi yang terjadi di tahun 2008. Bahkan kalau kamu mau trading jual beli saham atau kripto dalam jangka pendek sekalipun, berlaku yang namanya zero sum game. Ingat, kalau kita beli, pasti ada yang jual. Begitu juga sebaliknya. Ada untung, ada juga rugi. Nggak mungkin kita untung terus karena kita nggak bisa prediksi 100% pergerakan pasar. Yang bisa kamu lakukan adalah perbesar probabilitas menangnya dan coba turunin risikonya. Caranya gimana? Macam-macam. Bisa diversifikasi aset, pakai teknik hedging, cost averaging, riset, dan analisa. Percaya sama saya, lebih gampang diomongin dibandingin dilakuin. Susah banget. Bahkan seorang trader profesional yang hidup dari trading aja butuh waktu, dedikasi, ilmu, dan modal yang nggak sedikit untuk bisa dapat penghasilan yang stabil. Balik lagi soal investasi. Kamu jangan salah sangka. Saya sama sekali bukan anti investasi. Menurut saya, investasi tetap jadi elemen penting kalau kita mau capai kebahagiaan finansial. Hidup nyaman di masa pensiun, bahkan punya kebebasan finansial. Kaya. Tapi, hakikat investasi dalam hal finansial ini adalah gimana kita bisa nyisihin sebagian dari pendapatan kita ke dalam suatu aset atau instrumen investasi dan berharap aset tersebut nilainya bisa naik seiring berjalannya waktu. Ya paling nggak supaya nilainya nggak kegerus inflasi. Jadi sebenarnya bisa nggak sih kita kaya dari investasi? Bisa jadi miliarder? Jawabannya bisa. Tapi pertanyaannya berapa lama? Yuk coba kita simulasiin ya. Misalnya kamu punya 10 juta rupiah sekarang dan kamu mau investasiin ke pasar obligasi yang kuponnya sekitar 6% per tahun. Supaya bisa sampai 1 miliar rupiah, kamu butuh waktu kurang lebih 79 tahun. Kelamaan ya? Ya udah, karena kamu masih muda dan punya jangka waktu investasi yang masih panjang, kamu bisa investasi di pasar saham yang bisa kasih kamu imbal hasil rata-rata 20% tiap tahun secara konsisten. Kira-kira kamu perlu waktu 25 tahun sampai bisa mencapai 1 miliar rupiah. Bisa nggak lebih cepat? Bisa dong. Pertama, kamu bisa tambah modalnya. Artinya, kamu jangan mulai dari 10 juta, tapi mulai dari 100 juta rupiah. Kalau dihitung dengan contoh tadi, investasi saham return 20% per tahun, kamu bisa kekumpul 1 miliar dalam 12 tahun kalau modalnya 100 juta.
Cara kedua, kamu bisa terus tambah modal kamu setiap bulan. Misalnya tiap bulan 10 juta rupiah. Dengan modal 100 juta, kamu bisa dapat 1 miliar dalam jangka waktu 4,2 tahun. Lumayan ya, kurang dari 5 tahun. Ketiga, jangan lupa kalau kamu juga harus ngerti luar dalam saham apa yang harus kamu invest atau beli, supaya imbal hasil investasi kamu bisa konsisten mencapai 20% per tahun net. Sukses deh, kamu jadi miliarder dalam waktu kurang dari 5 tahun. Tapi tunggu dulu. Ingat, syaratnya kamu harus punya modal besar, 100 juta rupiah di awal, uang senilai 10 juta yang bisa disisihin setiap bulan, berarti kamu harus punya pendapatan tetap dulu, dan instrumen investasi yang bisa kasih konsisten 20% net per tahun. Saya jadi ingat cerita Lo Keng Hong yang bisa kaya raya dari saham. Dia mulai investasi saham di usia 30 tahun dengan menyisihkan sebagian dari gaji yang dia terima sebagai karyawan. Sampai akhirnya dia jadi full-time investor di umur 37 tahun. Dia udah baca lebih dari 40 buku Warren Buffett dan tiap buku udah dibaca lebih dari 5 kali. Tiap hari bangun jam 6 pagi dan langsung baca sedikitnya 4 koran langganan. Dia ngerti cara baca laporan keuangan, jadi dia bisa analisa saham mana yang secara valuasi masih murah. Jadi, ternyata untuk bisa kaya, kamu nggak cuma butuh investasi aja ya. Kamu butuh modal awal yang cukup, disiplin, dedikasi, waktu, dan konsistensi. Ingat, di ilmu perencanaan keuangan, investasi itu ada dalam bagian wealth management atau manajemen kekayaan. Artinya, kamu harus punya uangnya dulu. Kamu harus kaya dulu, baru kamu bisa mengelola kekayaan kamu dengan investasi. Jangan dibalik ya. Jadi, untuk kamu yang baru mulai investasi, pastikan kamu punya mindset yang benar dulu soal investasi. Fokus mulai investasi sejak dini bukan untuk kaya instan, tapi untuk belajar dan melatih kebiasaan mengelola dan menyisihkan keuangan yang baik untuk tujuan jangka panjang. Fokus bukan pada return investasinya, karena ingat high risk, high return. Tapi fokus untuk perbanyak modal investasinya dengan tingkatin value diri kamu, supaya pendapatan kamu juga bisa naik. Karena buat saya, lebih baik saya investasi di instrumen yang relatif aman dengan imbal hasil cuma 6% per tahun, tapi modal saya 100 juta rupiah, dibandingin investasi yang returnnya 20% dengan modal 10 juta rupiah. Oke? Itu aja dari saya. Kalau kamu suka sama videonya, kamu bisa like, share buat yang perlu, dan subscribe untuk yang belum. Sampai jumpa di video selanjutnya.